Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang mulia ini kita diberikan taufik, kemudahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis yang kita yakini sebagai majelis yang sangat mulia. Seperti yang sudah kita sebutkan di awal pertemuan, sesuatu dikatakan mulia jika dilihat dari apa yang dibahas, ya. Dan majelis kita adalah majelis yang membahas firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa berdoa semoga diberikan ilmu yang bermanfaat, semoga kita dikikis, ya, kita semuanya dikikis kejahilan yang ada pada diri kita, dan semoga kita diberikan keistiqomahan untuk selalu berusaha memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan pada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti harapan, keinginan dari ibu-ibu semua yang sudah dituliskan pada 2 pekan yang lalu, maka saya simpulkan secara umum ingin memahami, ya, tafsir yang benar dari surat-surat yang sering dibaca, yaitu pada juz 30, ya, yaitu di dalam sholat kita semuanya, ya. Dan ini merupakan tujuan yang sangat mulia sekali, sehingga sholat kita ini betul-betul khusyuk, ya, karena disebutkan oleh para ulama di antara kunci agar sholat kita khusyuk adalah memahami makna dari bacaan sholat kita, ya. Untuk itu nanti mungkin setelah sebulan atau 2 bulan pertemuan, kita sudah menyelesaikan beberapa surat pendek yang ada di juz 30. Insya Allah akan kami siapkan juga, ya, materi tentang bacaan sholat dan terjemahannya, ya, yang nanti insya Allah kita pelajari bersama, dengan harapan, ya, apa yang kita pelajari tersebut, yang kita baca di dalam sholat kita, ini nanti bisa kita maknai, bisa kita resapi, ya, sehingga betul-betul ini bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian, ya, berikutnya materi yang kita pilih ini sudah saya sampaikan ke Pak Dokter, ya, Pak Dokter Sugeng dan juga putra beliau Mas Baskoro, ya, ketika berjumpa di masjid, ya, saya sampaikan kalau materi kita tafsir yang paling ringkas dan tafsir yang insya Allah ini nanti bisa, ya,
mengantarkan kita kepada pemahaman bacaan ya dari apa yang kita baca, dan ini insya Allah sudah cukup ya bagi kita sebagai pemula, yaitu tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya, yang bukunya ada di hadapan jenengan sedoyo ya. Terus sebelum kita mulai ya, nanti metode kita yang kita gunakan, pertama saya akan bacakan tafsir ya, ayatnya, kemudian terjemahannya. Kemudian saya bacakan tafsir dari kitab aslinya. Tetap ya dari kitab tafsir ini, nanti Bapak Ibu silahkan memperkaya sendiri dengan membaca apa yang sudah dibagikan ya, apa yang sudah dibagikan. Saya baca kitab aslinya dan nanti saya ringkas, saya ambil bagian yang penting dan juga saya tambahi ya beberapa bagian-bagian yang mungkin itu penting untuk diketahui bersama. Terus kemudian ya, saya nanti juga minta perwakilan ya dari ibu-ibu, mungkin 3 orang, dari bapak juga ada nanti 1 atau 2 orang, untuk membaca ayat kemudian membaca terjemahannya ya. Ini kalau 2, 3 sudah lancar, saya anggap semuanya itu lancar ya. Tapi apa? Tanpa melihat. Wah, berat ini. Enggak. Nanti saya tunjukkan ya caranya bagaimana Bapak Ibu bisa memahami terjemahan dari teks yang ada di dalam ayat Al-Quran, namun kita mudah ya, mudah untuk mempelajarinya. Itu metode kita insya Allah, dan insya Allah akan kita mulai ya pada pertemuan kali ini, yaitu pada surat Al-Fatihah ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah ini sangat penting sekali ya, dan faedahnya sangat luar biasa ya, banyaknya. Surat Al-Fatihah ini adalah satu-satunya surat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rukun dari sholat kita ya. Yang namanya rukun, kalau ini tidak dibaca berarti amalan tersebut batal gitu kan. Amalan tersebut tidak ada, seperti tidak melakukan suatu amalan ya. Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah juga ini telah dibuktikan oleh para ulama ya, yang awalnya itu para sahabat Nabi SAW, bahwasanya Al-Fatihah ini adalah obat ya. Al-Fatihah ini adalah obat, dan sebenarnya Al-Quran semuanya itu obat. Yang pertama adalah obat ma fis sudur, yaitu penyakit yang ada di dalam hati. Orang ragu-ragu dengan keberadaan Allah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bukan diruqyah ya, dibacakan ayat Al-Quran, dijelaskan inilah Allah, kebesaran Allah, dan seterusnya, maka keraguannya ini akan hilang ya. Juga penyakit syubhat ya. Syubhat ini yaitu kerancuan-kerancuan yang tersebar ya. Kalau sekarang seperti berita hoax itu ya, seakan-akan benar, seakan-akan nyata, namun ini tidak nyata dan tidak benar. Ini juga bisa diobati dengan ayat-ayat Al-Quran. Terbukti pada peristiwa kematian Rasulullah SAW ya, wafatnya beliau SAW, salah satu dari sahabat yang tidak mempercayainya ini Umar bin Khattab. Mungkin ada yang lain ya, tapi disebutkan riwayat ini Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini meyakini Rasulullah ini kondisinya seperti Isa bin Maryam, jadi tidak diwafatkan oleh Allah
namun diangkat ke langit. Maka Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau datang membacakan satu ayat dalam Al-Qur'an, ya. Tidaklah Muhammad itu bapak kalian, ya. Barang siapa yang setelah meninggal, ya, kemudian kembali ke kufuran, maka dia itu, dan seterusnya ayat-ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka saat itu juga subhat atau, ya, kerancuan berfikirnya Umar bin Khattab ketika wafatnya Rasulullah ini sembuh, dan beliau mengatakan, kami menghafal ayat ini dari dulu, tapi ketika wafatnya Rasulullah kami tidak mengingatnya. Gitu kan? Jadi Al-Quran ini obat bagi akidah yang ada di dalam hati seorang, kemudian juga berfikirnya seseorang, kemudian juga fisik seseorang, ya. Terutama Al-Fatihah ini ada satu kisah nyata. Sekelompok sahabat Rasulullah diutus, ya. Kemudian di tengah perjalanan mereka kehabisan bekal, ya. Hingga mereka itu singgah di suatu kaum, namun tidak diberikan jamuan, tidak diberikan hidangan. Sampai, ya, datang kepada mereka suatu berita bahwasanya pimpinan dari kaum tersebut, ya, tersengat kalajengking, ya, sudah diobati apapun tidak sembuh. Akhirnya utusan dari kaum tersebut menemui para sahabat Rasulullah. Siapakah di antara kalian yang bisa mengobati pimpinanku? Seandainya itu bisa, maka aku akan menjamu kalian, kami akan menjamu kalian. Akhirnya betul didatangi, kemudian diapakan? Diruqyah dengan membacakan surat Al-Fatihah ini. Sembuh, ya, kemudian diberikan hidangan. Ini sebagian keutamaan dari surat Al-Fatihah tersebut, ya. Al-Fatihah ini rukun solat, Al-Fatihah ini obat hati, Al-Fatihah ini obat pemikiran yang menyimpang, Al-Fatihah ini juga obat fisik, ya, dari penyakit-penyakit fisik, ya. Karena dalam Islam itu ada dua, ya, pengobatan yang dihalalkan itu ada dua. Yang pertama yaitu pengobatan dengan wahyu, ya. Wahyu itu yang disebutkan oleh Rasulullah atau oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan itu sebagai obat, ya. Seperti apa? Ruqyah. Seperti misalkan bekam, ya. Seperti misalkan minum madu, ya, atau habatus sauda. Maka ini termasuk obat-obat yang disebutkan di dalam wahyu. Obat atau penyembuhan atau sarana penyembuhan yang kedua yang diperbolehkan syariat yaitu yang mujarrab, ya, yang betul diuji oleh para ahlinya, ya. Maka di sini banyak sekali, misalkan, ya, ada obat-obatan atau penyembuhan secara medis, ya. Terus kemudian model pijat refleksi, ya, atau jamu-jamu dan seterusnya yang tangani oleh para ahlinya, ya, praktisinya. Maka ini diperbolehkan oleh syariat. Selain itu yang ketiga, misalkan obat-obatan atau sarana penyembuhan, syariat ini juga tidak membenarkan. Secara para ahli tentang pengobatan juga tidak membenarkan, maka ini pengobatan yang terlarang, ya. Pengobatan yang terlarang. Dulu masih ingat, ya, waktu kalau nggak salah saya SMA, ada batu yang dicelup gitu, ya. Batu apa? Ponari sweet gitu. Ya. Ini nggak terbukti secara wahyu, jelas nggak ada, ya. Kemudian yang kedua, secara orang ahli ini juga tidak membenarkan. Maka pengobatan yang demikian juga terlarang. Ini ya. Taib, kembali ke sini. Jadi Al-Fatihah ini adalah surat yang sangat agung, ya. Disebut sebagai Ummul Kitab, ya, induknya ayat Al-Qur'an semuanya ada di sini, ya.
Jadi semua tentang isi Al-Quran tersimpan di dalam surat Al-Fatihah, ya. Demikian juga Al-Fatihah ini sebagai surat Fatihah pembuka dari Al-Quran diletakkan pertama kali, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam, ya, urutan mushaf Al-Quran. Meskipun, ya, jadi urutan mushaf itu tidak sesuai dengan turunnya wahyu, ya. Karena ayat yang pertama turun yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Ini tidak ditaruh di depan, ya. Namun urutan surat yang ada di mushaf ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan turunnya wahyu, gitu kan. Itu beberapa hal penting yang perlu kita ketahui tentang surat Al-Fatihah, ya. Dan kalau bisa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena surat Al-Fatihah ini dibaca tiap hari, ya, maka hendaknya orang tua ini adalah orang yang mengajarkan Al-Fatihah ini kepada anak-anak keturunannya, ya. Anak-anak keturunannya. Karena apa? Yang mengajarkan kebaikan ini akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya, ya. Jangan sampai, ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi, ya, sangat utama sekali seandainya orang tua mengajarkan anaknya Al-Fatihah sehingga setiap sholat yang mereka tunaikan pahalanya mengalir kepada kita. Mereka mengajarkan anaknya, pahalanya mengalir kepada kita. Cucu kita mengajarkan kepada anaknya lagi dan seterusnya, maka pahalanya semuanya mengalir kepada kita. Kemudian ini diusahakan seperti itu, ya. Dan ini juga menunjukkan kemuliaan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Taib itu perkenalan tentang surat Al-Fatihah. Sekarang kita sebutkan, ya, ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Tentang basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim, ya, para ulama menyebutkan, ya, ada yang mengatakan Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, ya. Namun Bismillahirrahmanirrahim ini adalah pembuka dari surat-surat yang ada di dalam ayat Al-Quran, ya. Jadi surat-surat semuanya dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk di dalamnya adalah surat Al-Fatihah ini, ya. Kemudian ada yang mengatakan juga Al-Fatihah ini, ya, ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam, ya, manakah yang paling tepat, ya, pendapatnya. Yang jelas yang disepakati bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini sebagai pembuka dari surat-surat yang ada di dalam ayat Al-Quran, kecuali satu surat. Surat apa? At-Taubah surat ke-9. At-Taubah ini tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, semuanya diawali, ya. Juz 30 yang pendek-pendek, misalkan setelah surat Al-Ikhlas kemudian Al-Falaq, gitu kan, ini tetap ada Bismillah, itu kan pendek, gitu kan, ya, semuanya ada, ya, kecuali satu yaitu surat At-Taubah, ya. Ini disebutkan keterangannya oleh para ulama kenapa At-Taubah ini tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang menyebutkan alasan pertama, jadi At-Taubah ini ceritanya itu melanjutkan surat sebelumnya, ya. Jadi apa, tidak perlu diawali dengan Bismillah. Ini kisahnya masih berhubungan dengan ayat sebelumnya. Ada yang menyebutkan juga Bismillahirrahmanirrahim, ini isinya adalah penyebutan tentang Allah itu Maha Pengasih,
Allah itu Maha Penyayang, sementara surat Taubah ini isinya adalah peperangan, maka tidak pas kalau disebutkan, ya, tidak sesuai kalau disebutkan Bismillahirrahmanirrahim pada masalah-masalah yang, ya, terjadi ketegasan, peperangan dan seterusnya, ya. Wallahu a'lam, yaitu keterangan para ulama. Jadi Bismillahirrahmanirrahim tadi sudah kita sebutkan. Ada sebagian yang menyebutkan ini adalah bagian dari Al-Fatihah, ada sebagian yang tidak apa? Tidak memasukkannya. Lantas bagaimana seandainya kita itu sholat, ya? Bagaimana ketika kita sholat, ya? Yang jelas sholat ini Bismillahirrahmanirrahim tetap dibaca, ya, tetap dibaca. Entah dia itu bagian atau dia itu pembuka apa? Surat, tetap dibaca. Namun yang diperselisihkan oleh sebagian para ulama, ya, apakah ini ikut dikeraskan di dalam surat apa, di dalam sholat yang jahar, sholat yang dikeraskan bacaannya, ya. Kalau, ya, yang berpegang bahwasanya ini bagian dari Al-Fatihah, sementara Al-Fatihah itu harus dibaca, maka dia menjaharkan, mengkeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian yang melirihkan dalilnya apa? Disebutkan ada satu riwayat, ya, seorang sahabat dia menyaksikan langsung pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, beliau ketika mengimami tidak mengeraskan bacaan apa? Bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi biar tahu, Pak Ustadz, kalau seandainya kita sholat kita pakai yang Bismillah dilirihkan, sholat kita sah nggak? Misalkan ini, kan, ada pertanyaan kayak gitu. Sholatnya tetap sah, ya. Sholatnya tetap sah. Pak Ustadz, saya versi yang harus dikeraskan. Kalau saya bermakmum pada orang yang tidak mengeraskan, sah apa tidak? Jawabnya tetap sah, ya. Karena ini sudah di apa tadi sebutkan, semuanya sepakat Bismillahirrahmanirrahim dibaca, ya. Namun tata caranya yang berbeda, ya, yang berbeda. Kalau Pak Ustadz pilih yang mana? Misalkan sebelum ada yang tanya, saya tanya saya sendiri, ya. Kalau saya pilih yang dilirihkan, ya, tetap dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu apa? Mengeraskan. Karena apa? Dalil yang sahih yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu persaksian seorang sahabat di masa Umar, di masa Rasulullah, masa Abu Bakar, masa Umar, beliau semuanya melirihkan bacaan basmalah, ya. Tapi jangan sampai ini menjadi apa? Istilahnya pertengkaran, ya, perseteruan dan seterusnya, ya. Artinya mereka juga punya pendapat, kita punya pendapat, tapi kita melakukan pendapat yang paling kuat sesuai dengan apa yang kita yakini, ilmu yang datang pada kita. Sekarang kita kupas makna dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya. Silahkan nanti dibaca sendiri, ya. Ini, ya, saya akan menyebutkan di kitabnya langsung, ya. Tadi saya sebutkan harus nanti ada yang setoran, ya. Ini caranya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan menyebut Allahi, nama Allah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Cara menghafalkannya seperti itu, ya. Jadi tahu makna perkata. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmanir-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nanti hafal, ya, dengan cara apa? Mengetahui makna kata per kata itu, ya. Jadi siap-siap
ya pekan selanjutnya setoran apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita akan bahas makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillah itu artinya aku memulai segala sesuatu dengan menyebut nama Allah. Ya. Jadi kalau dia makan membaca Bismillah artinya apa? Saya memulai sesuatu ini apa? Makan dengan menyebut nama Allah. Misalkan memasak Bismillahirrahmanirrahim, berarti saya memulai memasak ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan seterusnya, ya. Ini disebutkan bismillah sebelum dia itu beraktivitas, sebelum dia itu melakukan kegiatan, berarti dia itu memulai ya kegiatan aktivitas tersebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang faedahnya apa? Manfaatnya apa kalau kita itu mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim ketika memulai beraktivitas, ya. Ini perlu diingat, ya. Jadi lafadz bi, ya, kalau disandarkan pada Allah atau lafdzul jalalah atau nama Allah yang lainnya, ya, bi artinya memohon pertolongan kepada Allah. Ini penting ya. Kalau ada bi kemudian setelahnya digandeng dengan nama Allah atau digandeng dengan ya nama-nama atau sifat-sifat Allah yang lainnya, ini menunjukkan meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Berarti arti sempurnanya Bismillahirrahmanirrahim, aku mau memasak dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku memohon pertolongan pada Allah agar masakku ini sukses. Wah. Agar masakku ini lancar, agar masakku ini berhasil, agar masakku ini berbarokah. Ya. Jadi lafadz bi di situ artinya memohon pertolongan sebelum kita itu beraktivitas. Disebutkan dalam hadis yang dikatakan oleh para ulama ini tidak bisa dijadikan hujah, ya. Akan tapi digunakan oleh para ulama semuanya karena ini termasuk fadhail amal, ya, yang berkaitan dengan fadilah amal, ya, untuk motivasi, ya. Bahwasanya barang siapa, ini artinya yang tidak memulai suatu dengan bismillah, maka kebaikannya akan terputus. Meskipun lafadznya ini mungkin hadis ini tidak bisa diterima, ya, karena bukan hadis yang sahih, namun maknanya ini benar. Orang yang tidak memulai dengan bismillahirrahmanirrahim ketika mengawali aktivitas, yang terjadi apa? Dia tidak ingat dengan Allah, terputus kebaikan. Dia juga tidak mendapatkan pertolongan Allah, terputus kebaikan. Ya, dan nanti akan kita sebutkan, ya, kebaikan-kebaikan apa yang akan kita dapatkan. Paham ya? Ini makna bi itu, ya. Ya. Di doa yang lain misalkan a'udzu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah bi, gitu kan? Berarti apa artinya? Dengan meminta pertolongan, ya, kepada Allah yang memiliki nama-nama yang sempurna dari keburukan seluruh makhluk. Gitu kan? Ini juga ada lafadz bi. Jadi bi itu kalau disandarkan atau digandengkan lafadz Allah atau nama-nama Allah yang lain atau sifat Allah, berarti kita itu lagi sedang memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bismillahirrahmanirrahim, berarti kita itu memohon pertolongan pada Allah. Ini yang pertama kita bahas dari aktivitas yang ingin kita tunaikan. Kemudian yang kedua,
jamaah, kalau kita memulai aktivitas dengan bi, selain yang pertama tadi mohon pertolongan, kita akan mendapatkan kebaikan atau keberkahan di dalam aktivitas yang kita tunaikan tersebut. Kok bisa demikian? Ya. Kok bisa demikian? Karena tidaklah nama Allah disebut di dalam suatu kebaikan, di dalam suatu aktivitas yang baik, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kemanfaatan dan menghilangkan kemudaratan. Saya ulangi, tidaklah nama Allah disebut dalam suatu aktivitas kecuali Allah itu akan menurunkan kebaikan dan menyingkirkan segala bentuk bahaya. Ya. Dalilnya apa Pak Ustadz? Ya, disebutkan Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya. Disebutkan kalau dengan nama Allah jika disebutnya ini tidak akan bisa mendatangkan kemudaratan, kerusakan, ya, mara bahaya yang ada di bumi dan juga di langit. Ini faedah manfaat yang kedua. Kenapa kita itu membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum beraktivitas? Pertama tadi apa? Kita mendapatkan pertolongan Allah. Yang kedua kita mendapatkan ya kebaikan, keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Ya, luar biasa. Makanya sebagian orang ya ini menyebutkan ketika dia mengetahui ya, Pak, urusan saya sulit dan seterusnya. Udah bismillah saja. Gitu kan? Bismillah saja. Maksudnya apa? Wes mengucapkan bismillah nanti ditolong oleh Allah dan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tadi kerangka ilmunya, keyakinan yang harus kita bangun di dalam hati kita berkaitan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya bagaimana aplikasi, ya, realisasi dalam kehidupan kita. Kita dapat hidayah ya pagi ini berupa ilmu, ya, keterangan dari para ulama, maka kita praktekkan Bapak Ibu semuanya, ya. Kita senantiasa minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebaikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara memulai seluruh aktivitas kita dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ya ulama zaman dahulu ketika mereka itu sandalnya copot saja atau sandalnya rusak, ini meminta kepada Allah, ya. Manfaatnya apa? Itu tadi kita sebutkan. Kita akan ditolong oleh Allah, mendapatkan mungkin dalam hal ini sandal yang lebih bagus. Kita juga akan mendapatkan keberkahan, ya, dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang mau olahraga, Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau ke masjid, Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau istirahat, Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau makan, Bismillah, ya, dan seterusnya. Aktivitas dimulai dengan menyebut nama Allah basmalah, maka kita akan dimudahkan menunaikan amalan tersebut dan kita mendapatkan keberkahannya, ya. Taib bismi kemudian Allah, ya. Allah ini lafzul jalalah. Siapakah dia, ya? Allah ini adalah nama Tuhan semesta alam. Nanti ayat kedua disebutkan Rabbul Alamin. Mengakui atau tidak Tuhannya semesta alam ini, yang bernyawa atau tidak, seluruh makhluk yang ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ini adalah satu nama wal ma'luh, ya. Dia adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Ya. Karena syarat dari
sesuatu yang boleh disembah itu ada 3. Yang pertama, dia itu bisa menciptakan. Ini ya, syarat Tuhan yang berhak disembah itu ada 3. Dia bisa menciptakan. Kemudian yang kedua, dia bisa mengatur yang diciptakan. Kemudian yang ketiga, dia bisa memberikan rezeki yang diciptakan. Kuncinya 3. Mencipta, mengatur, kemudian dia memberikan rezeki. Itu adalah Tuhan yang berhak disembah. Kalau ada Tuhan manapun mengaku Tuhan dan seterusnya, maka diseleksi ya dengan 3 cara ini. Dia menciptakan apa? Disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Patung-patung itu dia tidak bisa menciptakan sesuatu. Bahkan dia itu melindungi dirinya saja nggak bisa. Berarti berhak disembah nggak? Nggak berhak sama sekali. Karena dia tidak bisa menciptakan. Tuhan apapun, yang menguasai Nganjuk bagian kota ini, bahasanya apa? Yang bau reksa itu. Yang bau reksa Nganjuk kota, gitu kan? Dia bisa menciptakan nggak? Apa yang diciptakan? Kalau pertanyaan satu ini aja udah gagal, berarti tidak layak menjadi Tuhan. Sementara Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta semuanya. Ini kalau belajar ilmu apa? Antariksa apa itu ya? Ilmu tentang planet, astronomi dan seterusnya itu ya. Bumi ini sangat kecil sekali, ya. Itu aja udah jadi rebutan. Wah, pokoknya kita kalau lihat itu nggak ada ininya, ya. Itu semua ciptaan Allah. Allah yang pertama mencipta, Allah menciptakan, kemudian yang mengatur semuanya itu Allah. Nggak ada terus kemudian matahari itu bandel. Ini sudah 2000 tahun saya dari timur, saya tak iseng-iseng aja lah, terbitnya dari barat atau dari utara. Ini nggak pernah. Ini sudah diatur sama Allah. Ya, molor-molor dikit lah. Nggak ada kayak gitu ya. Allah terbukti yang kedua juga mengatur, gitu kan? Kemudian Allah juga yang berikan rezeki. Enggak kok, Pak Ustadz. Saya lo bertani mulai dari bibitnya sampai manennya sampai masak saya sendiri. Kalau ada yang bilang demikian, siapa yang berikan air, siapa yang berikan tanah, ya? Siapa yang berikan tenaga? Kamu, kekuatan. Maka Allah lah yang berikan rezeki semuanya. Jadi gak ada Tuhan manapun yang mengklaim dia itu layak jadi Tuhan, kecuali Allah yang berhak disembah ini memiliki 3 kriteria ketuhanan ini. Nanti sebelum tidur, ini bukan PR yang disetorkan ya, tapi apa? Mentadaburi coba. Yang disembah orang Nasrani itu apa sih? Coba seleksi dengan 3 ini. Yang disembah tetangga saya yang selain Islam itu apa sih? Coba seleksi dengan 3 hal ini. Ini berulang kali disebutkan dalam Al-Quran, sehingga para ulama menyebutkan kriteria Tuhan yang berhak disembah ada 3 sifat ini. Baik, itulah Allah Subhanahu wa taala Al-Ma'bud, ya. Jadi satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Kemudian, ya, ini nama Tuhan kita, yaitu Allah. Ya. Nama Tuhan kita yaitu Allah, yang nanti akan ditanyakan di alam barzah, ya. Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Maka jawabannya Allah. Rabbi Allah, ya. Tuhanku adalah Allah. Bismillahi, ya, sudah kita sebutkan dengan menyebut nama Allah. Sekarang kita pelajari Ar-Rahman Ar-Rahim, ya.
Ar-Rahman Ar-Rahim ini dari asal yang sama, yaitu Maha Pemurah atau Maha Pengasih, ya. Kita bacakan ya di sini keterangannya. Ini adalah dua nama yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki rahmat yang sangat luas, yang sangat besar, mencakup segala sesuatu, seluruhnya, segala sesuatu, ya, untuk semua yang hidup, dan diistimewakan bagi orang yang bertakwa, yang mengikuti para nabi dan rasulnya, ya. Merekalah orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah secara total, ya. Adapun sebagian dari mereka, yaitu selain orang-orang yang mengikuti para rasul, mereka mendapatkan sebagian dari rahmatnya. Saya kenalkan dulu rahmat, setelah itu saya kenalkan Ar-Rahman itu apa, Ar-Rahim apa, ya. Yang pertama Ar-Rahmah atau kasih sayang, disebutkan dalam hadis yang sahih, rahmatnya Allah itu ada 100 rahmat. Berapa? 100 rahmat yang Allah turunkan di muka bumi ini, di kehidupan dunia ini, satu rahmat. Satu rahmat yang Allah turunkan bisa mencukupi kebutuhan makhluk dari awalnya sampai nanti hari kiamat, dari manusianya sampai hewan-hewan dan jin, dari yang miskinnya sampai yang kayanya, ya, dari yang kecilnya sampai yang besarnya. Sampai disebutkan dalam hadis Rasulullah, ya, seekor harimau atau singa yang dia itu sangat buas, dia sayang kepada anaknya. Ini dari rahmat Allah. Dan seluruh rahmat kasih sayang yang ada di muka bumi ini percikan dari satu rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Kemudian yang 99 itu kapan? Disebutkan 99 ini diberikan oleh Allah di akhirat kelak, khusus orang-orang yang beriman. Saya ulangi, 99 menanti kita semuanya. Semoga Allah izinkan, semoga Allah ridhoi, semoga Allah ijabai, ya, menanti kita semuanya di akhirat kelak, ya. Sehingga disebutkan 99 ini orang yang terakhir masuk ke dalam surga, dia mendapatkan seluruh isi dunia ini dikalikan 10 kali lipat. Saya ulangi, serendah-rendahnya kenikmatan ahli surga di akhirat kelak, dia mendapatkan apa? Dunia beserta isinya yang kita tinggali sekarang ini dikalikan 10 kali lipat. Pak Ustadz nanti resik-resik piye Pak Ustadz tombomen. Jangan mikirkan resik-resik, ya. Pak Ustadz terus ngopeni sawai piye golek ombonemen. Jangan ngopeni sawai, ya. Di surga itu tidak ada kelelahan, tidak ada kesusahan, tidak ada iri dan dengki, tidak ada penyakit-penyakit hati yang lainnya, tidak ada kerepotan, tidak ada kesibukan, ya. Yang ada kenikmatan berganti dengan kenikmatan, berganti dengan kenikmatan yang lebih, berganti dengan kenikmatan yang lebih, dan seterusnya sampai, ya, kita dikekalkan di surga tersebut. Ya, ceritanya jamaah yang dimuliakan Allah, yang ada kematian itu cuma di dunia, ya. Di surga nanti kematian diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti seekor kambing, kemudian disembelih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tidak ada kematian setelahnya. Di surga nanti ketika orang di dunia dia makan, besok paginya harus dibuang. Dia makan, dia harus keluarkan baik BAB, buang air kecil, keringat, bau tidak sedap, dan seterusnya. Tapi di akhirat nanti ketika dia menikmati makanan di surga, yang keluar adalah ketampanan, yang keluar adalah kekuatan, yang keluar adalah terus tambah kenikmatan, tambah ganteng, tambah tampan, dan seterusnya. Ini ya. Ini 99 yang nanti akan Allah berikan kepada orang-orang yang taat pada para rasulnya di akhirat kelak, ya. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga tidak boleh seseorang itu putus dari rahmatnya Allah, ya. Kalau kita punya masa lalu yang mungkin masa lalu kita itu tidak layak untuk kita ingat, rusaknya kita waliyatubillah, ya, terjerumusnya kita dalam perbuatan yang hina waliyatubillah, semoga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubat kita dan diampuni kesalahan tersebut, ya. Tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah, ya. Tidak boleh. Satu kata saja la ilaha illallah, kalau itu ikhlas, kita betul gak ada paksaan dan kita yakini aku hanya mau menyembah Allah saja, tidak mau menyembah yang lainnya, aku hanya beribadah pada Allah saja, tidak mau yang lainnya. Kalau betul-betul ikhlas, nanti akan memasukkan kita ke dalam surga dan menghapus dosa-dosa kita semuanya. Ingat hadis bitoqah, ya. Para ulama menyebutkan ada hadis yang disebut dengan hadis bitoqah. Nanti pada waktu hisab, ya, hisab semuanya, dihisab semuanya. Tahu-tahu orang yang terkenal buruk di dunia, timbangannya ini apa? Lebih berat. Jadi disebutkannya hisab itu ada dua mata, apa ini namanya? Mata timbangannya itu ada dua, ya, keburukan dan kebaikan itu nanti, ya. Jadi ketika seorang ditimbang amalannya ini, catatannya, buku catatannya, tahu-tahu kebaikannya ini lebih berat gitu kan. Orang-orang takjub semuanya. Loh, kok bisa? Kayaknya dulu jarang ke masjid dia. Dan seterusnya, kebaikan-kebaikan tidak dikenal manusia. Tapi setelah dicek ada satu kalimat, la ilaha illallah. Ya, ini memperberat apa timbangan. Maka nggak boleh kita itu putus asa, Pak Ustaz, saya dulu rusak, ya. Mau 5, jangankan mau 5, mau komplit 10 itu sudah semua Pak Ustaz gitu, ya. Jangankan ke masjid, saya itu termasuk orang yang menyerang masjid misalkan, ya, dan seterusnya. Jangankan ngaji Pak Ustaz, saya itu dengar kata ngaji itu sudah kayak alergi gitu, ya, langsung biduran misalkan, ya, dan seterusnya. Maka jangan putus asa, ya, jangan putus asa. Dengan satu kalimat saja itu sudah menyelamatkan, apalagi ditambah dengan keikhlasan kita beribadah dan seterusnya. Biidznillah keburukan yang lalu diganti oleh Allah, dirubah menjadi kebaikan, ya. Dan ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak aib sudah sepuh terus kemudian belajar. Bahkan ini menunjukkan tanda-tanda husnul khotimah. Saya ulangi Bapak Ibu, ya, tidak aib, tidak tercela, sudah sepuh baru ingat belajar. Pak Ustadz, rambut saya ini lihat sudah putih semuanya. Pak Ustadz, sebagian kepala saya ini sudah gak tumbuh rambutnya. Pak Ustadz, lihat saya itu udah gak tegak lagi, saya bungkuk, saya jalannya juga nganan ngiri Pak Ustadz. Wes gak tahulah kayak gitu ya. Saya terlambat, gak ada kata terlambat. Disebutkan oleh para ulama, kalau orang di masa tuanya ingat Allah, ya, mempelajari agama Allah, ini adalah tanda-tanda husnul khotimah, ya,
tanda-tanda husnul khatimah. Disebutkan husnul khatimah adalah an yuwaffaqal abdu qabla mautihi an yuhibbu al khaira. Ya, atau kama qala. Husnul khatimah adalah Allah itu memberikan taufik pada seorang hamba. Ya. Orang sebelum matinya diberikan kesenangan terhadap kebaikan. Gitu ya. Dia mau belajar, dia mau beribadah pada Allah, mau perbaiki hubungannya pada Allah. Ini yang disebut dengan husnul khatimah. Gitu ya. Maka ya ini semoga lah ya, saya lihat ini sebagian majelis orang sepuh ya, apa ya. Ini semoga ini tanda-tanda Allah itu berikan taufik pada kita itu tergolong orang-orang yang husnul khatimah. Meskipun ya mungkin tidak seperti anak cucu kita dari kecil sudah belajar agama, minimal akhir dari kehidupan kita adalah kehidupan radiyatan mardiyah ya. Diridhoi dan Allah itu ridho kepada kita semuanya, gitu kan? Insya Allah nanti akan menghapus dosa kita. Yang terakhir ya, sepertinya masih ada waktu ya sedikit sebelum tanya jawab. Tadi dua kata Ar-Rahman Rahim. Ini asalnya sama rahmah. Rahmah sudah kita jelaskan. Ar-Rahman ini rahmat Allah yang sifatnya menyeluruh. Ya, sifatnya itu menyeluruh. Artinya apa? Orang yang taat, orang yang tidak taat, orang yang muslim, orang yang kafir semuanya mendapatkan. Jadi gak ada ceritanya orang kafir tahu-tahu mati. Kafir mati gak? Kafir langsung miskin, kafir langsung sengsara, enggak. Ya. Karena apa? Rahmatnya Allah ini menyeluruh tiap makhluk. Ini makna dari kata Ar-Rahman. Ya, mengapa orang kafir ini sering ditanyakan, Pak Ustadz, saya melihat tetangga saya, dia itu orang kafir, dia itu gak pernah sholat. Ya jelas, kafir gak sholat ya, gak pernah berbuat ini, itu dan seterusnya, tapi usahanya lancar ya, sukses dan seterusnya. Ini adalah rahmat Allah yang sifatnya umum ya, yang sifatnya umum. Kemudian Ar-Rahim ini yang sifatnya khusus. Berupa apa? Ketentraman jiwa. Berupa apa? Amal soleh. Berupa apa? Ketentraman, kenyamanan. Dan nanti lebih khusus yang ketika di dunia husnul khatimah, di akhirat masuk dalam surga. Ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang taat kepada Nabi dan para Rasul. Ya. Jadi Ar-Rahman ini sifatnya umum, siapa saja. Sampai negeri kafir yang mayoritas ini orang menentang Allah, ini diberikan rahmatnya Allah ya. Bahkan ada ya satu penyebutan khusus namanya itu istidraj. Pernah dengar ya? Istidraj ini orang yang keliru, orang yang sesat, orang yang salah, tapi terus ditambah kenikmatannya oleh Allah. Wah enak Pak Ustadz. Bukan enak, tapi dalam rangka apa? Biar dia itu mendapatkan kemurkaan Allah. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Fir'aun itu dia sampai ngaku Tuhan itu kenapa? Ada yang tahu gak sejarahnya? Fir'aun itu sejak lahir ceper ya bahasanya ya, orang kita ya. Dan kemudian jadi raja tidak pernah sakit. Gimana itu Pak Dokter? Dia memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, memiliki pasukan, ingin apa-apa dapat. Sampai dia nggak sadar ya, sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Ini. Nah ini bukan Fir'aun disayang sama Allah, diuji sama Allah, terus ditambah kenikmatannya. Hingga puncaknya di tingkat kekufuran dia mengaku sebagai Tuhan. Ini ya. Jadi ada istidraj semacam itu, orang-orang yang tersesat ditambah kenikmatan oleh Allah agar semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi dunia ini bukan ukuran ya. Dunia bagi orang yang beriman ini adalah
wasilah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, sementara dunia bagi orang-orang yang kafir ini wasilah semakin dia itu jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sudah lengkap ya, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Demikian ya, barakallahu fik. Ini keterangan dari ayat yang pertama surat Al-Fatihah. Barakallahu fik.